Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di Dolok Hataran, posisinya di Kabupaten Simalungun, kecamatannya Dolok Batu Nanggar. Ada yang hebat nih. Ada pohon pepaya dengan ketinggian 5 meter kali ya. Ini merupakan temuan yang menarik, keren, dan tentu kita menjadi penasaran untuk bisa membedah bisnisnya ini gimana logikanya, sehingga kemudian beliau lebih mempertahankan konsep ini ketimbang kemudian melakukan pengulangan-pengulangan. Abang nggak grogi ya? Oke, Siapa namanya, Om? Bima namanya. Bima. Iya, Nah, Bang Bima udah berapa lama beraktivitas di perkebunan pepaya model begini? kurang lebih sekitar 7 tahun, Pak. 7 tahun ya? Iya. Dan sudah menikmati hasil pepaya kah? Alhamdulillah sudah. Tadi ada yang bisik-bisik bahwa ladang ini, kebun ini udah menghasilkan 1 miliar lebih untuk perputarannya. Nah, ini sekarang sebenarnya sudah berapa tahun ya umurnya? 4 tahun lebih, 4 hampir tahun 5 lebih. tahun lah. Dan tidak pernah direplanting dan kemudian diganti komoditasnya. Iya. Kenapa, Bang? Karena kalau kalau kita ganti lagi belum tentu hasilnya seperti ini lagi, Pak, gitu. Tapi apakah kalau hasilnya ternyata seperti ini jauh lebih produktif kan sebenarnya? Ya, sebenarnya ya iya sebenarnya. Oke. Nah, tapi ini masih sesuai dengan harapan. Artinya secara ekonomi keuntungan itu masih terasa ya. Masih sekali. Masih sekali. Masih sekali. Masih sekali. Nah, 1 minggu 1 kali panen, 2 kali. 2 kali panen, dan 2 kali. setiap kali panen bisa berapa banyak? Kalau sesikit-sikitnya ya kalau seminggu 2 kali itu ya kita buat sekitar 700 kilo. 700 700 500. kilo untuk sekali panen. Ya, jadi Berarti dalam 1 minggu itu berpotensi 1,5 ton. ya 1 ton lah. Harganya berapa sekarang? 7.000. Kita mau menghitung uang beliau ini. Berarti selama 1 minggu ada potensi 1 ton, uangnya udah 7 juta atau lebih kan, mungkin kan. Dan kemudian kalau dihitung selama 1 bulan, maka itu berpotensi di angka 28 juta. Luar biasa. Jagoan. Nah, ini mobil seperti ini memang direnov sendiri ya? Iya, Pak. Kebutuhannya untuk apa nih? Untuk ngangkat tai lembu, kompos. Kompos. Iya. Nah, yang hebat teman-teman bahwa proses pemupukan di ladang ini itu hanya menggunakan kotoran sapi, betul ya? Nah, dan nggak pernah bermasalah. Nggak pernah, Pak. Luar biasa. Jadi, nah sekarang yang dikelola ada berapa hektar ya? Total keseluruhan. Total 1 hektar lah. 1 hektar. Dan tadi kita bicara 700 kilo atau 1 ton tadi misalnya dalam kurun waktu 1 minggu, itu dari keseluruhan atau cuma dari lahan yang ini? Dari lain aja, Pak. Berarti makin top. Hah? Ini lahan 1/2 hektar, berarti ada 1/2 hektar lagi. Kalau kita tadi menghitung 28 juta berarti berpotensi 56 juta dalam kurun waktu sebulan. Memang saya selalu sampaikan kepada kawan-kawan muda bahwa sesungguhnya dunia pertanian itu sangat menarik. Dan paling efisien tuh kira-kira apakah kita harus punya lahan sendiri atau sistem kontrak juga merupakan bagian dari solusi, Bang Bima. Gimana, Bang? Menurutku ya kalau di pepaya ini bagus ya sistem kontrak kalau aku ya. Karena kita kalau di pepaya ini, Pak, gimana Bang ya? Harus nggak bisa dibongkar ulang dianya. Oke. Karena sangat berisiko untuk hamanya tadi. Apa tadi? Memang teman-teman, komoditas pepaya ini rentan sekali dihantam oleh jamur ya. Jamur itu mengakibatkan pucuknya menjadi kuning dan kemudian habis semua. Dan itu apa ya, punya daya sebar yang luar biasa cepat menurut informasi. Iya, Pak. Nah, di kawasan sini ada yang kena nggak penyakit itu? Banyak juga, Pak, kena sini, Pak. Tapi kita nggak kena. Kalau yang kemarin di sana ada juga yang kena. Nggak dikit. Oh, di tempat Ada juga. Om Bima, tapi di tempat yang di luar Karena dari aku ini. coba di lahan yang penanam pepaya, Hmm, aku tanam ulang lagi gitu. dan berhasil. Nggak berhasil. Nggak berhasil. Makanya aku bilang
kalau tanam kedua kali nggak bisa tanahnya tadi Pak. Tanahnya. Oke. Nah, itu ternyata yang menjadi alasan Om Bima bahwa kalau nanti di replanting dan kemudian ditanam lagi itu punya potensi kegagalan yang besar gitu ya. Nah, eh Om Bima mau sampai kapan ini dipertahankan dan kemudian beralih kepada komoditas yang lain? Kalau tergantung buahnya sampai habis lagi sampai kapan dia kan. Tapi kayaknya memang masih luar Iya. biasa produktif. Ini buahnya masih sangat banyak, tapi saya rasa ini udah lebih kecil dari yang seharusnya ya. Iya, Oke. Nah, tapi tetap produktif dan pasar masih oke, nerimanya masih bagus ya. masih Masih bagus. Dan 7.000 kalau kita di pasar kita orang mereka jual berapa ya? Rata-rata ke konsumen akhirnya. 10.000, 12.000 gitu katanya. Luar biasa. Yang menang memang pedagang akhir. Dagang. Jadi teman-teman ini merupakan sebuah inspirasi. Bima memilih untuk mempertahankan komoditas yang sudah dia tanam pada kurun waktu 4 sampai 5 tahun ini dan hasilnya ternyata masih oke dan secara bisnis per bulan Bima berarti sejak awal 6 bulan sudah bisa dipanen dulu ya. Udah bisa Pak, sambung. Benar berarti ya bahwa Bima sudah menghasilkan miliaran ya dari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Ayo anak-anak muda, percayalah bahwa dunia pertanian memang masih sangat menyimpan peluang untuk menjadi solusi dan kita hebatnya punya lahan yang banyak, lahan yang bisa disewa, lahan yang bisa dibeli barangkali dan kemudian bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Bahkan di beberapa tempat di Simalungun, lahan hanya digunakan untuk menanam rumput dan rumput laku untuk hewan ternak. Teman-teman, terima kasih banyak. Mudah-mudahan video ini menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.